Suara Milenial dan Demokrasi Digital. Ulasan ini membahas mengenai bagaimana kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membawa perubahan di dalam masyarakat yang menuntun kepada demokrasi digital. Runtuhnya tembok keterbatasan berekspresi yang disertai dengan dampak negatif seperti distorsi kebenaran serta hadirnya era post-truth di mana berita bohong mendapat banyak perhatian karena mengandung opini dan keyakinan pribadi dibandingkan fakta yang objektif. Hal ini dapat menjadi faktor menurunnya partisipasi politik khususnya pada generasi muda karena dapat menyebabkan ketidakpercayaan pada calon pemimpin maupun pemerintah. Penurunan ini ditambah dengan banyaknya calon pemimpin yang harus dipilih di tingkatan yang juga berbeda karena perubahan pada proses pemilihan. Bagaimana perubahan politik dilakukan masyarakat secara tiba-tiba dikarenakan konflik kepentingan, yaitu perubahan dari fase Orde Baru ke fase reformasi. Era Orde Baru yang membatasi partisipasi politik dan kebebasan berpolitik kini telah lengser, sehingga pada era reformasi banyak partai politik bermunculan serta kegiatan-kegiatan yang mendukung pesta demokrasi dan pemilihan umum. Kemeriahan pesta demokrasi juga didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mempermudah akses kepada informasi. Akan tetapi, hal ini tidak disertai dengan nilai-nilai kebenaran, sehingga ada oknum-oknum yang memanipulasi opini atau menciptakan hoaks, ditambah ketidakmampuan masyarakat untuk memilah informasi yang benar. Digitalisasi demokrasi versus demokrasi digital. Ulasan ini membahas bagaimana perubahan politik dilakukan secara evolusioner, di mana demokrasi perlahan-lahan memasuki dunia digital yang menciptakan ruang publik bagi masyarakat. Meskipun begitu, perubahan ini dapat menjadi progresif atau membawa kemajuan apabila berjalan sesuai fungsinya, yaitu menjadi tempat untuk melaksanakan diskusi terkait berbagai masalah dan kebijakan pemerintah. Namun, dapat juga menjadi retrogresif atau membawa kemunduran apabila fungsi yang sudah ada disalahgunakan untuk melakukan adu argumentasi yang tidak sesuai nilai, norma, dan etika yang ada. Gaya penulisan dari 3 ulasan yang kami baca merupakan gaya bahasa eksposisi karena memiliki struktur, menyebutkan informasi tentang latar belakang masalah menggunakan bahasa yang baku, tidak memihak atau memaksakan kemauan penulis pada pembaca, berisi informasi yang objektif dan netral. Fakta dipandang sebagai alat kontribusi, memberikan penjelasan secara verbal, menyertakan komponen-komponen untuk mengembangkan tulisan, supaya pembaca mudah memahami topik yang dibahas.